kita berdoa, Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami bisa kembali mengikuti acara Anugerah Bible Study pada malam ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Kami sungguh mendapat anugerah oleh Tuhan untuk bisa tetap menjalani kehidupan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami mengalami banyak pertolongan dari Tuhan dan persediaan-Mu selalu Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Dan malam ini kami mau menggunakan waktu kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau akan tolong kami supaya kami bisa memahami firman Tuhan, lalu menyimpannya di dalam hati kami, dan selanjutnya menerjemahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya angkat dari satu ayat ya di dalam khotbah di bukit ya, pasal 5 dari Injil Matius ya. Oke, saya langsung saja akan share screen. Mohon maaf Pak, untuk operator bisa minta tolong Pak Surono dijadikan co-hostnya. Belum rupanya ini. Benar Pak. Masih belum bisa. Siapa co-hostnya? Sudah Pak? Sudah ya, oke. Sudah. Oke. Iya. Nah ini dia. Kita akan belajar, kita akan belajar dari pasal 5 ayat yang ke-6 Injil Matius ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, yaitu ayat. Nah, mari kita memahami terlebih dahulu ya konteks pembahasan di dalam bagian ini. Ya, ini penting sekali sebab memang ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dengan cara yang tidak tepat ya. Jadi ayat-ayat ini seringkali disebut dengan ayat-ayat berbahagialah gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah beatitudes ya, ada 8 berbahagialah gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita catat terlebih dahulu bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini, maka Tuhan Yesus tidak sedang berbicara syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan. Ya, jadi misalnya katakanlah kalau Anda mau sekarang ini ya mau masuk mall gitu mesti ada surat vaksinasi misalnya. Nah itu syarat masuk. Ini bukan. Ya, bukan. Ya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan ya di pasal 5 itu sebenarnya berbicara mengenai ciri ya, ciri daripada warga kerajaan Allah. Ya, jadi sudah masuk. Ya, sudah menjadi bagian dari bilangan warga kerajaan Allah. Ya. Nah, itu sebabnya perlu kita memahami gambaran yang lebih utuh, ya, gambaran yang lebih utuh. Nah, saya suka untuk memberikan sebuah ilustrasi, ya, untuk kita bisa memahaminya dengan lebih mudah, ya. 8 ucapan berbahagialah itu dengan gambaran sebuah pohon. Nah, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi sama seperti sebuah pohon, ya, maka ada akar pertama-tama, ya, ada akar. Nah, akarnya ini itu adalah mulai di pasal yang ketiga, ya. Ya.
Itu bicara soal duka cita, ya, kemudian ada miskin, kemudian juga lemah lembut, ya. Nah, ini adalah akarnya, ya, ini akarnya. Jadi di hadapan Allah tidak ada yang kita bisa banggakan, ya. Kita miskin dan kita tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan, ya, standar moralnya Allah itu terlalu jauh untuk kita bisa jangkau, ya. Lalu berduka cita ini berbicara mengenai sadar bahwa ada banyak pelanggaran, dosa, kesalahan yang kita telah lakukan, ya, dan itu ada kaitan dengan miskin juga. Lalu kemudian lemah lembut ini menunjukkan bahwa setelah, ya, Tuhan Yesus menjamah kehidupan kita, ya, Roh Kudus memperbaharui hidup kita, maka hati yang tadinya keras, hati yang tadinya penuh pemberontakan itu diubah menjadi hati yang lemah lembut, ya. Dan inilah tiga ini menjadi akarnya, ya, akarnya. Nah, lalu kemudian sama seperti sebuah pohon, kalau akarnya sehat, maka batangnya ini, tubuhnya ini juga pasti akan sehat, gitu. Ya. Nah, tubuh yang sehat itu apa cirinya? Nah, maka cirinya adalah lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini, ya. Ini yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, ketika akar sehat, tubuhnya sehat, maka sudah pasti akan menghasilkan buah yang sehat pula. Ya, nah di sana disebutkan ada 3, ya, yaitu murah hati, orang yang suci hatinya, dan orang yang membawa damai. Ya, jadi ini gambaran secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan bahwasanya kalau kita mau memahami, ya, khotbah di bukit utamanya di pasal yang kelima ini, ya, ucapan berbahagialah, itu kira-kira, ya, gambaran besarnya itu seperti yang saudara dan saya melihat di layar ini, ya, kalau kita mau umpamakan seperti sebuah pohon. Nah, orang yang punya semuanya ini, ya, ciri-ciri warga kerajaan Allah ini dikasihi, diberkati, dan itu sebabnya disebut berbahagialah, ya, ya, diberkati oleh Allah, ya. Nah, tetapi apa yang diberkati Allah, ini ironisnya justru dianiaya, ya, dianiaya itu di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ya. Apa yang diberkati, yang disebut berbahagialah oleh Allah justru dianiaya oleh dunia ini, ya. Kira-kira itu gambarannya. Ya, kira-kira itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke Matius 5 ayat yang ke-6. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, mari kita fokus dulu pada dua kata di sini, ya, lapar dan haus, ya. Nah, pertama-tama lapar dan haus itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah, ya, alamiah. Nah, itu berlaku baik secara jasmani maupun juga secara rohani, ya. Nah, di pasal yang kedua dari kitab Kejadian, kalau kita perhatikan, ya, bagaimana Allah itu menciptakan sebuah taman, lalu menempatkan manusia yang pertama di sana, dan dia memberikan kepada manusia itu pepohonan yang menghasilkan buah-buahan, ya. Dan menarik kalau kita melihat di ayat yang ke-9 itu, bahwa buah-buah itu dikatakan menarik, ya. Menarik itu artinya menimbulkan keinginan untuk memakannya, ya. Lalu juga dikatakan baik untuk dimakan. Jadi pasti nutrisius, ya, pasti bergizi, pasti banyak vitaminnya, ya, Tuhan yang ciptakan itu, dan belum ada dosa pada waktu itu, ya. Jadi
Ya, itulah ya. Jadi kita harus mengakui memang ya pada saat manusia pada waktu itu loh ya, pada waktu itu masih vegetarian, nanti baru setelah air bah itu katanya manusia baru menjadi apa namanya doyan makan daging gitu. Ya. Tapi awalnya memang Allah menciptakan manusia itu sebenarnya ya, makanya gaya hidup yang paling bagus itu kalau veggie ya, kalau vegetarian. Ya, sebab ususnya manusia itu panjang, lain dengan hewan. Kalau hewan itu makan daging tapi ususnya pendek, jadi sebentar langsung dibuang. Kalau kita ini kan enggak ya, daging itu akan nginep ya sepanjang malam, dan itulah yang kalau dagingnya merah-merah itu yang bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan kita. Ya, ya. Oke. Jadi itu yang kita lihat ya. Lalu kemudian semua pohon buahnya boleh kamu makan kecuali satu saja. Ya. Nah, perhatikan di sini, berarti memang Tuhanlah yang menciptakan, merancang kita untuk punya rasa lapar dan haus, ya. Itu sebabnya waktu Tuhan menciptakan buah-buahan itu juga kelihatannya menarik untuk dimakan. Ya, sebab makanan itu kan bukan hanya soal rasa, tetapi juga look-nya itu, apa itu, tampangnya, kelihatannya itu ya. Makanya kalau Bapak Ibu suka ikut apa nonton film kok film apa acara apa itu yang masak-masak itu, Master Chef atau apa itu ya. Istri dan anak saya suka nonton itu ya. Nah, maka masalah platingnya itu, penyajiannya itu jadi penting ya. Nah, kenapa? Karena begitu melihat penyajiannya bagus gitu, wah itu merangsang nafsu lapar kita ya. Lalu secara rohani bagaimana? Sama ya. Kalau saya pinjam dari filosof Blaise Pascal ya dari Prancis, beliau mengatakan ya, dengan satu istilah bahwa di dalam jiwa manusia itu ada God shaped hole, itu lubang yang bentuknya itu Allah gitu. Ya, artinya apa? Artinya ada lubang di dalam jiwa manusia yang hanya Allah saja yang sanggup memenuhi lubang itu. Nah, ini mau diisi dengan apa saja, uang sebanyak-banyaknya, perhiasan, fasilitas, kedudukan, kenikmatan, ya terus itu akan terbuka menganga saja lubang itu. Hanya ketika Allah ya masuk diam dalam hidup kita, barulah kemudian apa namanya lubang itu akan tertutup. Ya, artinya jiwa kita akan mengalami kepuasan. Ya, jadi kalau demikian, kalau mau kita simpulkan, maka bicara soal lapar dan haus itu berbicara mengenai keinginan yang kuat, ya, yang harus dipenuhi, dan ini berlaku secara jasmani maupun secara rohani. Nah, kalau secara rohani, barangkali ungkapan-ungkapan pemazmur seperti misalnya yang kita temukan dalam Mazmur pasal 63 ayat yang kedua misalnya, ya. Pemazmur mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Ya, saya suka nonton apa itu program di apa itu Wild itu ya, apa tuh, Animal Planet, dan satu lagi Nature Wild ya. Nah itu kadang-kadang itu menarik sekali ya, bahwa ada musim kering kadang ya di Afrika itu yang begitu panjang sekali sehingga akhirnya menyebabkan tanah itu begitu apa namanya keringnya sampai pecah-pecah begitu ya. Lalu kemudian setelah sekian lama dan menyebabkan begitu banyak kematian dari hewan-hewan liar itu, lalu akhirnya hujan deras itu turun dan kemudian membasahi tanah-tanah yang kering, lalu mulai bermunculan kembali tumbuh-tumbuhan itu. Ya, nah, tapi itulah gambarannya ya, pemazmur begitu merindukan Allah ya. Sedemikian rindunya, kalau mau dicari gambaran apa yang paling tepat, itu seperti tanah yang kering, ya, yang merindukan air. Atau di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua itu ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, sejauh ini saya kira kita bisa membuat beberapa kesimpulan ya tentang lapar dan haus itu ya, yang kita mau garis bawahi. Pertama, bahwa kalau begitu karena itu datangnya dari Tuhan, bahwa manusia dirancang baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah ya, punya rasa lapar dan haus. Maka kalau begitu semua anugerah Allah itu sifatnya selalu positif, baik ya. Nah, baik dalam pengertian apa? Pertama, kalau ada lapar dan haus, itu tandanya ada sebuah kebutuhan. Nah, memang ini yang harus kita ingat ya, bahwa manusia tidak dirancang oleh Allah untuk hidup lepas dari Dia, tidak. Ya, Allah menciptakan manusia, ya itu memang oleh Dia dan bagi Dia. Ya, dan Allah terus ya menjalin hubungan yang karib dengan manusia. Bahkan kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah terus mengusahakan segala macam upaya, bahkan sampai mengutus putranya yang tunggal supaya kemudian hubungan yang terputus itu bisa dipulihkan. Ya. Nah, lapar dan haus itu tanda sebuah kebutuhan, karena memang Tuhan menciptakan kita untuk kita terus butuh ya, butuh Allah. Nah, sekarang ini baru tampak ya, kalau kita melihat situasi pandemi ini juga bisa dilihat dari sisi yang sangat positif ya, karena kemudian manusia itu sadar bahwa hidupnya itu ya seperti uap gitu ya, yang sangat mudah sekali ya kena gara-gara virus, kemudian orang bisa dengan mudah sekali meninggal ya. Buka saja di Facebook, buka saja di medsos dan seterusnya ya, macam-macam media elektronik, dan kita akan dengan cepat sekali menemukan berita-berita yang sangat membuat hati kita menjadi sedih dan berduka ya. Banyak orang-orang dekat kita yang dipanggil oleh Tuhan ya harus mati ya oleh karena pandemi ya, virus COVID-19 ini. Dan orang mulai sadar ya kebutuhannya akan Allah. Tidak ada artinya hidup ini ya tanpa Allah. Lalu kemudian lapar dan haus itu tandanya ada kehidupan. Ya, jadi positif. Itu tanda kalau sudah mati ya nggak mungkin lapar dan haus ya. Nah, ini kalau kita terapkan secara rohani, ya memang waktu kita hidup di dalam dosa, maka tidak ada yang namanya lapar dan haus akan kebenaran, tidak ada. Ya, kenapa? Karena dosa begitu menguasai kehidupan kita. Tapi begitu Roh Kudus ya mengerjakan proses kelahiran baru dalam kehidupan kita, baru kemudian lapar dan haus itu timbul. Ya, lalu kita ingin ke gereja. Nah, ini kalau saudara mengikuti acara ini ya itu tanda, ya itu pertanda baik bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian ya sedang ya menunjukkan sebuah kehidupan di sini. Ya, ada rasa lapar dan haus ya. Lalu pertanda bahwa kalau orang lapar dan haus itu tandanya sehat. Ya, makanya waduh kalau sudah orang enggak ya ini kebetulan ada sepupunya nenek saya, waduh sudah tua sekali. Ya, usianya tua sekali. Kemarin saya dapat kabar, wah ini kondisinya kurang baik karena enggak mau makan. Nah, ini dia ya, sudah bilang enggak mau makan tuh tanda bahwa ada yang enggak beres itu ya. Secara jasmani maupun juga secara rohani. Kalau ya ini saya kira ini bisa menjadi semacam indikator, petunjuk ya. Kalau kita mau periksa kehidupan kita ya. Ini caranya bagaimana? Apakah rohani saya sehat? Ya, tanyakan saja begini, apakah masih ada kerinduan enggak ya untuk baca firman, untuk berdoa, untuk mengikuti acara-acara seperti ini ya, untuk beribadah meskipun online, ada enggak itu? Ya, kalau enggak ada, hati-hati itu ya. Kemungkinan besar kerohanian kita sedang sakit kalau tidak ada. Ya.
Nah, sekarang kita tuntas dengan pembahasan mengenai lapar dan haus. Sekarang kita kaitkan itu dengan kebenaran, ya. Kenapa kok lapar dan haus akan kebenaran? Ya, kenapa begitu? Nah, saya mau menghubungkan pertanyaan ini ya dengan dua ayat. Ya, dengan dua ayat. Kenapa sih kok Tuhan Yesus menyampaikan sebuah khotbah dan membuat pernyataan lapar dan haus akan kebenaran? Ya. Nah, saya pertama mau membaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Ya, bunyinya begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan di sini ya. Coba tanya kepada ya orang-orang Kristen ya, siapa saja yang saudara kenal. Tanya coba dengan pertanyaan ini. Untuk apa sih? Ya, apa tujuannya Kristus mati bagi manusia itu? Apa tujuannya? Nanti kan mesti jawabannya ya, supaya manusia diselamatkan, supaya manusia diperdamaikan dengan Allah, supaya manusia mendapat hidup kekal, ya. Nanti kan jawabannya seputar itu. Tapi perhatikan di sini, ya. Kristus mati di sini ya, perhatikan ayat yang ke-15. Kristus telah mati supaya apa? Supaya ini kan tujuannya. Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, ini yang kita seringkali abaikan. Ya, jadi orientasi kita ini biasanya surga, surga, surga. Loh, Kristus mati itu juga pengaruhnya itu untuk hidup kita yang sekarang gitu. Apa pengaruhnya? Supaya kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, Dia ini adalah Yesus, yaitu kebenaran itu sendiri. Nah, ini akan jadi lebih jelas kalau kita lanjutkan dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 ya, yang bunyinya Ia sendiri, Yesus ya, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, ini perhatikan, supaya ini tujuannya ya. Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, ini ya, ini tujuannya. Mengapa kok kebenaran? Yaitu supaya kita yang telah ditebus oleh Kristus, maka kemudian kita akan hidup ya untuk Kristus, untuk kebenaran itu ya. Jadi kalau ada lapar dan haus akan kebenaran, itu pertanda bahwa seseorang sedang berada di track atau rel yang benar. Ya, karena dia sedang mengarahkan diri ya, dia sedang mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya atau melayani ya, hidupnya ini dipakai untuk melayani kebenaran gitu, bukan untuk melayani dirinya sendiri ya. Jadi itu ya, dan kita sudah memahami sekarang kalau demikian ya. Lapar dan haus itu pengertiannya apa? Kenapa dikaitkan dengan kebenaran? Nah, sekarang kita lanjutkan ya, bahwa menarik sekali ya kalau kita perhatikan ayat tadi, ayat yang ke-6 tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini kalau kita baca baik-baik ya, kita akan menemukan ini adalah sebuah paradoks ya. Dua hal yang bertentangan gitu loh. Ya, biasanya bagaimana? Kalau orang lapar dan haus gitu ya, lalu sudah ketemu makanan, minuman, ya terus kenyang ya sudah gitu ya. Ya, terus sudah nggak lapar dan haus lagi kan. Nah, tapi ini tidak demikian gitu. Ya, lapar dan haus itu akan terus bersanding dengan kepuasan. Jadi lapar dan haus ini nggak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tapi pada saat yang sama kita juga dipuaskan. Ini kan menarik, ya.
Biasanya orang kalau sudah makan ya sudah laparnya hilang. Kalau sudah minum ya hausnya hilang. Gitu. Tapi ini tidak. Ya, jadi ini akan terus berjalan beriringan di dalam kehidupan kita. Saya mau kutip beberapa kutipan ya. Pertama dari M. Lloyd Jones. Ya, dia mengatakan begini, orang Kristen itu lapar dan haus, namun juga dipuaskan pada saat yang sama. Ya, jadi ini paradoksnya terletak di situ. Satu sisi lapar dan haus, sisi yang lain dipuaskan. Nah, makin ia dipuaskan, semakin lapar dan haus. Nah, ini dia, ya. Nah, ini bukan suatu yang ini bukan keadaan yang jelek, ya, bukan berarti ini sesuatu pertanda yang buruk, tidak. Justru menurut Jones itulah kebahagiaan daripada kehidupan kekristenan itu, ya. Artinya kita sudah ketemu dengan kebenaran dan terus menginginkan kebenaran itu, ya. Dan itu diumpamakan dengan rasa lapar dan haus secara fisik, ya, secara fisik, ya. Satu lagi dari A.W. Tozer yang mengatakan begini, sudah berjumpa dengan Allah dan masih terus mencari Dia, itulah paradoks dari jiwa yang mengasihi Allah. Ya, jadi penting sekali untuk kita pahami pernyataan ini dengan baik. Ya, jadi orang yang mengasihi Allah itu sudah pernah jumpa dengan Allah apa belum? Sudah berjumpa. Tapi terus ingin mencari Allah. Nah, itu tanda jiwa yang mengasihi Allah. Jadi bukan hanya satu kali saja pada saat bertobat ketemu dengan Tuhan pertama kali, entah di sebuah KKR atau di apa saja ya, bisa melalui ya, Allah bisa membawa kita kepada pertobatan melalui berbagai macam cara, ya. Nah, misalnya dengan mengikuti KKR atau mungkin pas baca Alkitab, mungkin ada teman yang bersaksi dan seterusnya, lalu kita jumpa dengan Allah, ya. Perjumpaan itu apakah memuaskan jiwa kita? Apakah itu sudah menutup lubang yang katanya Blaise Pascal tadi, ya, yang berbentuk Allah tadi, ya? Sudah. Tetapi apakah kemudian cukup satu kali perjumpaan saja? Tidak cukup, ya. Justru perjumpaan yang pertama ini akan terus menuntun kita kepada rasa lapar dan haus yang lebih besar lagi, ya, untuk mencari Dia, untuk menemukan Dia, ya, untuk terus kita mencari hadirat-Nya, ya, berfellowship dengan Dia. Nah, itu tandanya. Ya, makanya kalau kita membaca yang dari ayat-ayat seperti di pasal 63 atau pasal 42 dari kitab Mazmur tadi, ya, itu bukan sesuatu yang minus itu, ya. Itu justru plus, ya. Itu baik, itu positif, ya. Tandanya bahwa apa-apa Mazmur sungguh, ya, terus rindu, ada kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Allah dan menikmati persekutuan dengan Dia. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan rasa lapar dan haus akan kebenaran? Ya, ini harus ditutup dengan pertanyaan yang praktis ini, ya. Bagaimana caranya? Nah, saya ingat saya pernah mencatat sebuah kutipan, tapi saya sendiri agaknya nggak catat dari mana, ya. Tapi ini menarik, ya. Dalam bahasa Inggris, hunger is natural, but appetite can be cultivated. Ya, itu artinya rasa lapar itu alamiah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang lapar itu ya wajar kalau orang hidup, ya. Kalau sudah mati tidak bisa lapar lagi, ya. Dan lapar tuh nggak usah diajarin gitu. Bayi saja kalau sudah lapar pasti nangis, ya. Waktunya untuk diberi susu, ya. Tapi yang namanya nafsu makan itu bisa dikondisikan.
Ya, artinya apa? Ya, contoh saja ya. Kalau saya katakanlah bicara mengenai sayur asem begitu ya. Maka sayur asem yang saya paling suka adalah sayur asem buatan mama saya gitu. Ya. Dan ya tipikal dari Jawa Tengah sayur asemnya lain dengan yang dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat tuh agak keruh gitu ya, mungkin pakai ketumbarnya, lalu warnanya juga orange. Kalau di Jawa Tengah itu bening gitu ya, bening agak manis, ya manis asem gitu, lalu ada kacangnya dan sebagainya ya. Waduh, kalau diteruskan ini bisa lapar kalau cerita makanan ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok saya suka sayur asem buatan mama saya? Ya, maka jawabannya karena dari kecil saya ketemu sayur asem itu ya sudah kayak gitu itu, ya. Dan begitu saya ketemu dengan sayur asem seperti itu, ya, maka nafsu makan saya akan ya mulai muncul. Saya kepengen segera makan itu, ya, ya. Jadi yang namanya nafsu makan itu dikondisikan, ya, dikondisikan. Ya, kalau ngomong makanan enggak ada habisnya. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengkondisikan nafsu makan kita, kan itu kan pertanyaannya. Ya, maka caranya adalah dengan mengubah diet. Kalau kita berhasil mengubah diet, ya, maka itu akan mengubah nafsu makan kita. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita memahami kata diet di sini, ya. Kata diet di sini. Nah, ini penting sekali karena kadang kalau kita ngomong soal diet itu kemudian pikiran kita, oh dia lagi diet itu. Itu artinya ya makanya dikurangi, makan berlemaknya, ya yang kandungan karbohidratnya tinggi dikurangi, ya lalu lebih ke arah sayur-sayur, protein dan sebagainya. Nah, kita pikir diet itu selalu untuk maksud menguruskan badan gitu. Nah, tapi sebenarnya diet itu pengertiannya ya apa yang kita makan gitu. Apa yang kita makan gitu. Ya. Jadi pada saat kita merubah, jadi contohnya begini ya, ya terus terang semenjak saya ada masalah dengan jantung saya, maka saya juga mengubah pola makan saya, ya makan sayur dan sebagainya. Tadinya ya susah sekali ya, maunya ya kepingin ketemu dengan ya segala sesuatu yang nikmat, yang enak, yang pasti akan berminyak ya dan sebagainya. Tapi setelah sekian lama gitu ya, sekian lama, maka kemudian ya tadi begitu saya pulang ya kemarin ya saya pulang lalu saya lihat sudah ada apa namanya disiapkan oleh istri saya apa namanya salad ya salad begitu ya, waduh rasanya sudah pengen cepat makan saja gitu, ya. Lalu kalau sekarang saya disuruh makan yang dulu saya suka, ya yang berminyak dan sebagainya, justru saya sekarang sudah nggak terlalu kepingin lagi, ya. Karena apa? Karena saya sudah dikondisikan gitu. Ya, sudah dikondisikan sehingga akhirnya karena saya sudah dikondisikan apa yang masuk ini inilah yang akan menentukan nafsu makan saya. Ya, nafsu makan saya. Nah, itu sebabnya pesannya adalah kalau demikian ya kita harus milih ya apa yang kita makan gitu. Apa yang kita makan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini kita sudah ngomong secara rohani ya. Saya terus terang saya bersyukur dengan adanya media sosial, media elektronik ya, macam-macam bentuknya, video-video diupload banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah yang mulai menghiasi ya dunia maya itu ya. Mereka menyampaikan pesan-pesan ya. Nah, tetapi jujur saja ada semacam kekhawatiran yang muncul dalam hati saya. Ya, apa itu? Banyak kali saya menemukan ya konten isi dari ya apa itu entah video atau kebanyakan sih video ya
itu isinya itu miskin, ya, miskin unsur alkitabiahnya itu, ya. Dan umumnya, ya, umumnya yang disampaikan itu apa? Nah, ini yang saya sebut dengan pop psychology, ya, psikologi pop. Jadi ya apa namanya, motivasi misalnya, ya, kemarin saya dengar satu orang bicara mengenai jangan sampai kita dilumpuhkan oleh masa lalu, gitu ya. Masa lalu memang ada, tetapi masa lalu tidak boleh kemudian mendefinisikan masa sekarang kita dan menentukan masa depan kita. Lah isinya itu cuma ngomong-ngomong kayak gitu itu loh, ya. Lalu pertanyaannya nih, ini firman Tuhannya kok nggak digali, kok tidak ada pendalaman di situ, ya. Teks ini, ya, Tuhan itu mengilhamkan Alkitab firman Tuhan, ya, untuk apa? Untuk menjadi makanan rohani yang sehat, gitu. Nah, hati-hati kalau kita sudah makannya itu junk food, ya, junk food, makanan yang tidak bergizi, makanan cepat saji, yang nutrisinya itu sangat miskin sekali, ya. Nanti akhirnya apa? Yang kita cari juga itu, gitu loh, ya. Jadi artinya begini, saudara, ya. Kalau saudara mau lapar dan haus akan kebenaran, maka banyak-banyaklah makan kebenaran, gitu. Makanlah firman supaya Anda menginginkan itu. Tapi kalau yang dimakan ini makanan cepat saji, yang tidak bergizi, ya itu juga yang Anda cari nanti, gitu. Ya, inilah yang saya maksud dengan cara kita mengembangkan, ya, rasa lapar dan haus kita, supaya yang kita cari itu kebenaran, bukan psikologi pop, bukan teologi-teologi yang sesat yang menawarkan kekayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dan saya harap dengan adanya pandemi saat ini yang sudah berjalan 1,5 tahun lebih, ya, saya harap itu sudah menguburkan yang namanya teologi kemakmuran itu dan teologi kesehatan. Jangan pernah percaya kepada teologi yang sakit itu, yang akan membuat kita sakit. Nah, ini, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menolong kita, ya, untuk kita bisa mengembangkan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini.